Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri kelas 8 MTS Husnul Khotimah dimanapun kalian berada, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali mempelajari mata pelajaran matematika dengan bab relasi dan fungsi, dengan pokok bahasan yang pertama pengertian relasi dan yang kedua cara menyatakan relasi. Sebelum membahas lebih lanjut tentang relasi dan fungsi, ada konsep-konsep yang berhubungan dengan relasi dan fungsi. Beberapa konsep matematika yang akan digunakan untuk memahami materi relasi dan fungsi antara lain, yang pertama yaitu materi himpunan, yang kedua yaitu materi persamaan linear, dan yang terakhir yaitu materi operasi aljabar. Ketiga materi ini sudah pernah kalian dapatkan ketika kalian berada di kelas 7. Selanjutnya kita masuk ke pengertian relasi. Apa itu relasi? Secara bahasa, relasi diartikan dengan hubungan. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar istilah relasi atau hubungan, misal hubungan keluarga dan relasi bisnis. Dan secara matematika, perhatikan contoh berikut. Pada jam istirahat di kantin sekolah, Ima, Dwi, Arini, Andri, dan Indah duduk melingkar pada suatu meja. Mereka memesan beberapa jenis makanan dan minuman yang tersedia di kantin. Ima memesan bakso dan es jeruk, Dwi memesan bakso dan es teh, Arini memesan soto dan es jeruk, Andri memesan es teh, dan Indah memesan es jeruk. Jika kita perhatikan, dari contoh di atas terdapat dua himpunan, yaitu himpunan orang atau himpunan anak dan himpunan menu kantin, di mana kata memesan pada contoh di atas menghubungkan himpunan orang yang beranggotakan Ima, Dwi, Arini, Andri, dan Indah dengan himpunan menu kantin yang beranggotakan bakso, soto, es teh, dan es jeruk. Dari contoh tersebut, kata memesan di sini adalah relasi yang menghubungkan antara anggota himpunan orang dengan anggota himpunan menu kantin. Dari uraian di atas diperoleh pengertian relasi, yaitu relasi dari dua himpunan itu, dari himpunan A ke himpunan B, dapat diartikan sebuah aturan yang menghubungkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Adapun notasi sebuah relasi dapat dituliskan sebagai berikut. Dan ini dibaca relasi R menghubungkan anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Selanjutnya, cara menyatakan sebuah relasi. Suatu relasi dapat dinyatakan dengan tiga cara, yaitu dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Yang pertama, diagram panah. Diagram panah digambarkan dengan kurva tertutup, misalkan dengan bentuk oval atau bentuk persegi panjang. Untuk menunjukkan hubungan antara dua himpunan dalam diagram ini ditunjukkan dengan adanya panah antara anggota himpunan satu dengan anggota yang lainnya. Contoh, misalkan himpunan A yaitu himpunan bilangan genap yang kurang dari 8 dan himpunan B dengan anggota 3, 4, 5, dan 7. Jika relasi himpunan A ke himpunan B adalah relasi kurang dari, nyatakan relasi tersebut dengan diagram panah. Yang pertama, kita tuliskan dulu anggota dari masing-masing himpunan, yaitu anggota himpunan A 2, 4, dan 6, karena di sini adalah bilangan genap yang kurang dari 8, jadi 2, 4, dan 6. Dan anggota himpunan B 3, 4, 5, dan 7. Kita gambarkan di sini kurvanya, dan kurva yang satu kita isi dengan anggota himpunan A, dan kurva yang kedua kita isi dengan anggota-anggota himpunan B.
dan kita tuliskan nama relasinya yaitu kurang dari. Lalu kita hubungkan dengan menggunakan tanda panah. 2 itu kurang dari 3, 2 kurang dari 4, kemudian 2 juga kurang dari 5 dan 7, 4 kurang dari 5, dan 6, dan 4 kurang dari 7. Terakhir 6 kurang dari 7. Ini adalah bentuk diagram panah dari relasi kurang dari. Selanjutnya yaitu himpunan pasangan berurutan. Untuk menyatakan sebuah relasi dengan himpunan pasangan berurutan, yaitu setiap pasangan antara anggota dari dua himpunan ditulis secara mendatar. Contoh, misalkan himpunan C yaitu X sedemikian hingga X kurang dari 7 dengan X adalah bilangan ganjil, dan himpunan D dengan anggota 2, 4, 6, 8, dan 10. Jika relasi antara himpunan C ke himpunan D adalah relasi faktor dari, nyatakan relasi himpunan C ke himpunan D dengan himpunan pasangan berurutan. Yang pertama, kita tuliskan anggota dari masing-masing dua himpunan ini, yaitu anggota himpunan C, karena di sini adalah himpunan bilangan ganjil yang kurang dari 7, maka anggotanya 1, 3, 5. Dan himpunan D, anggotanya 2, 4, 6, 8, dan 10. Relasi dari C ke D adalah faktor dari. Maka himpunan pasangan berurutannya kita tuliskan di awal dengan kurung kurawak, dan pasangannya kita tuliskan 1 itu faktor dari 2, maka kita tuliskan 1,2. 1 juga merupakan faktor dari 4, jadi perkalian yang menghasilkan 4 itu 1 kali 4 menghasilkan 4. Jadi di sini kita tuliskan 1,4. 1 juga merupakan faktor dari 6, 1,6. 1 juga merupakan faktor dari 8, jadi 1,8. Dan 1 merupakan faktor dari 10, jadi kita tulis 1,10. Yang selanjutnya 3 merupakan faktor dari 6, kita tuliskan 3,6. Dan yang terakhir 5 merupakan faktor dari 10, jadi 5 kali 2 itu menghasilkan 10. Dan di akhir kita tuliskan kembali tanda kurung. Jadi himpunan pasangan berurutannya seperti ini. Kemudian yang ketiga, cara menyatakan relasi yang ketiga yaitu diagram dengan diagram kartesius. Diagram kartesius digambarkan dengan dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y, serta titik potong dari kedua sumbu tersebut, yaitu titik O 0,0 menjadi titik pusat dari diagram kartesius. Contoh, diketahui himpunan A dengan anggota 6, 8, 10, 12, dan 14, dan himpunan B yaitu himpunan bilangan prima yang kurang dari 10. Jika relasi himpunan A ke himpunan B adalah relasi kelipatan dari, nyatakan relasi himpunan A ke himpunan B dengan diagram kartesius. Yang pertama, kita tuliskan anggota dari masing-masing dua himpunan tersebut. A-nya itu anggotanya 6, 8, 10, 12, dan 14, dan himpunan B-nya yaitu himpunan bilangan prima yang kurang dari 10, berarti 2, 3, 5, dan 7. Relasi dari A ke B-nya yaitu relasi kelipatan dari. Maka kita tuliskan sumbu X itu sebagai himpunan A dan sumbu Y itu sebagai himpunan Y. Maka kita tuliskan kelipatan dari 6. 6 itu kelipatan dari 2. Maka di sini titiknya 6 dan 2. 6 kelipatan dari 3. Maka ini titiknya kita hubungkan dengan tanda titik di sini. Kemudian 8 itu kelipatan dari merupakan kelipatan dari 2, maka di sini 8 2. Kemudian 10 itu merupakan kelipatan dari 5. Titiknya di sini ya, 10,2. Dan 10 itu merupakan kelipatan dari 5.
12 juga merupakan kelipatan dari 2, 12 juga merupakan kelipatan dari 3, dan 14 merupakan kelipatan dari 2, kemudian 14 juga merupakan kelipatan dari 7. Jadi ini bentuk diagram kartesius dari relasi kelipatan dari antara himpunan A dengan himpunan B. Contoh, diketahui himpunan P dengan anggota 1, 2, 3, dan 4 dan himpunan Q dengan anggota 1, 2, 4, 6, 8. Relasi yang menghubungkan himpunan P ke himpunan Q adalah kelipatan dari. Tunjukkan relasi tersebut dengan yang pertama diagram panah, yang kedua himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga diagram kartesius. Bentuk diagram panahnya, yang pertama kurvanya kita isi dengan anggota himpunan P, dan yang kedua kita isi dengan anggota himpunan Q dengan relasi kelipatan dari. Maka 1 itu merupakan kelipatan dari 1, 1 juga merupakan 2 merupakan kelipatan dari 1, kemudian 2 merupakan kelipatan dari 2, 3 kelipatan dari 1, kemudian 4 kelipatan dari 1, dan 4 merupakan kelipatan dari 2. Ini bentuk diagram panah dari relasi kelipatan dari antara himpunan P dengan himpunan Q. Dan yang selanjutnya, himpunan pasangan berurutan. Bentuk himpunan pasangan berurutan antara himpunan P dan himpunan Q yaitu, kita tinggal tuliskan dengan tanda kurung kurawal di awal. Di sini 1 dipasangkan dengan 1, maka 1,1 kita tuliskan. 2,1. 2 dan 2 maka tuliskan 2,2. 3 dan 1 kita tuliskan 3,1. 4 dan 1 kita tuliskan 4,1, 4 dan 2 kita tuliskan 4,2, dan 4 kelipatan dari 4 kita tuliskan 4,4 dan diakhiri dengan tanda kurung kurawal. Dan yang terakhir dengan menggunakan diagram kartesius. Ini sumbu X yaitu sebagai himpunan P 1, 2, 3, 4 anggotanya, dan sumbu Y itu sebagai himpunan Q. Kita tuliskan anggotanya itu ada 1, 2, 4, 6, dan 8. Maka kalau kita hubungkan titik-titiknya seperti ini. Baik, sekian pembelajaran kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Diakhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.